Wah, Rizik Syihab ini bisa ngamuk-ngamuk lagi nih, ngambek lagi nih saudaraku ya. Para ulama Banten dan para jawara Banten bersatu dalam barisan PWILS Laskar Sabilillah. Geger Cilegon saudaraku yang dirahmati Allah. Demi Allah, jangankan satu Gus Dur, 1000 sejuta Gus Dur pun akan kita lawan. Para ulama dan jawara bersatu melawan penjajahan model baru yang dibikin oleh oknum-oknum Ba'alawi, penjajahan spiritual. Kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet. Gerombolan NT, keturunan para pendatang imigran Yaman itulah Rizik, gerombolan monyet, bahkan lebih buruk dari monyet ente itu. Kita nggak terima Anda sebut kita ini monyet. Ente lah yang monyet. Bahkan kelakuan ente lebih buruk dari monyet. Monyet itu tidak pernah memalsukan makam, membelokkan sejarah. Monyet itu tidak pernah menghina para kiai-kiai kita, kiai ulama Nusantara. Saya serukan kepada seluruh habaib dan keturunan Arab serta para muhibbin di Indonesia yang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar bergerak dan bertindak secara nyata. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya. Saya serukan para anggota DPR MPR dari warga pribumi Nusantara yang masih cinta dengan NKRI, segera tangkap itu, segera buat peraturan bersama pemerintah, tangkap Rizik Syihab dan usir oknum-oknum Ba'alawi yang merusak NKRI, merusak sejarah, merusak mentalitas generasi muda yang sudah menghina kiai-kiai Nusantara. Usir saja mereka itu, oknum-oknum yang tidak mentaati negara ini, yang tidak mentaati peraturan pemerintah. Saudara-saudaraku, sebuah peristiwa bersejarah kembali menggelegar, menggema di tanah Jawara. Dalam semangat yang sangat menyala-nyala dan tak gentar, para kiai, para ulama, Sayyid Syarif dan Jawara Banten bersatu padu dalam satu barisan perjuangan, yaitu bergabung dalam PWI Laskar Sabilillah. Ulama dan Jawara Banten bersatu dalam barisan PWI Laskar Sabilillah. Sebuah gerakan yang terlahir dari rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rasa cinta kepada NKRI, rasa hormat pada ulama, dan komitmen yang sangat teguh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan main-main dengan bangsa Indonesia kalau urusan perang. Jadi jangan menyinggung bangsa Indonesia, siapapun yang rukun. Peristiwa ini tidak sekedar hanya seremoni semata-mata. Bertepatan dengan haul Maulana Hasanuddin Banten, pewaris darah dakwah Wali Songo di Barat Nusantara. Acara ini menjadi saksi bahwa ruh perjuangan para ulama dan para jawara belumlah padam. Justru kini bangkit kembali setelah adanya oknum-oknum Habib Ba'alawi yang perilakunya mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, tetapi jauh panggang dari api. Kelakuan mereka jauh dari keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, jangankan satu Gus Dur, 1000 sejuta Gus Dur pun akan kita lawan. Licik bener kan orang ini? Gerombolan monyet membentuk organisasi monyet dan laskar monyet yang di-backup sejumlah oknum jenderal. Bahkan belakangan terang-terangan membelokkan sejarah Indonesia. Yang justru membelokkan sejarah Indonesia adalah komplotan Habib Ba'alawi. Masa panggilan Diponegoro diba'alawikan? Imam Bonjol katanya Ba'alawi, leluhurnya Rizik, kurang ajar. Rizik itulah yang membelokkan sejarah dan komplotannya. Bapak Lutfi bin Yahya membelokkan sejarah NU. Lutfi bin Yahya diduga membuat makam-makam palsu. Habib membuat cerita sejarah. Katanya bangsa Indonesia tidak akan merdeka tanpa adanya Habib Ba'alawi. Kurang ajar. Biadab mereka, saudara. Riziklah yang super biadab, saudaraku. Orang yang berkali-kali berurusan dengan hukum di Indonesia, tapi ketika itu diurus, Anda kabur ke luar negeri. Yang padahal nih ya harusnya memberikan contoh yang baik, tapi orang ini tuh enggak. Orang ini justru menyebarkan sesuatu yang tidak patut sekali dicontoh, yaitu perpecahan. Tadi kan sudah disinggung ya, kalau beliau itu menuduh orang lain sebagai membelokkan sejarah lah. Beliau tadi mengatakan seperti itu. Sekarang pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang sebetulnya membelokkan sejarah? Siapa yang coba untuk memprovokasi banyak orang untuk membenci pemerintah? Yaitu Anda, Rizik Syihab. Saudaraku yang dirahmati Allah, barisan suci menjaga nasab Nabi Muhammad, nasab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga marwah ulama dan NKRI. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bukan sekedar organisasi biasa. Ia adalah barisan spiritual dan barisan kultural yang menegaskan 3 sumpah suci. Yaitu yang pertama adalah menjaga nasab dan warisan suci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah. Karena para Sayyid Syarif dan Juriah Rasul adalah lentera umat yang harus dihormati, bukan dicaci maki. Kalau tidak ada kakek kami, kalian masih menyembah pohon. Tunggu dulu kan gitu kamu. Kalau tidak ada kakek kami nggak merdeka. Memang kakekmu itu perang kemerdekaan.
kemerdekaan? Kan enggak juga. Makanya Belanda berani mengatakan inlander yang melakukan pemberontakan di Cilegon adalah ulama-ulama Toreko. Begitu Belanda menyebut Toreko kau di Bandia, tiba-tiba mufti Batavia namanya Usman bin Yahya mengatakan memang Toreko itu sesat, dan kalau melakukan pemberontakan itu namanya gurur, karena dia adalah muftinya Belanda. Tambah kenceng perlawanan Belanda karena apa? Ditopang oleh fatwa mufti Batavia. Dan di dalam karya ini memang disebutkan ada fatwa dilarang memberontak kepada pemerintah Belanda, dan menyebutkan bahwa para pemberontak dari Cilegon, Banten itu sebetulnya melawan syariah. Menurut fatwa dari Habib Uthman bin Yahya. Berarti larangan untuk memberontak itu ditulis di buku ini. Termasuk pelarangan untuk membaca tafsir berbahasa Belanda yang diterjemahkan oleh Sudewa ini juga dari Habib Uthman bin Yahya. Habaib Alwi membantai ribuan ulama pribumi. Seluruh rakyat Indonesia harus tahu bahwa para Habaib Alwi telah berhasil membantai ribuan ulama asli pribumi Nusantara. Ini sejarah tahun 1950 Masehi sampai tahun 1945 tanggal merdeka. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk menjaga marwah ulama Nusantara agar para pewaris ilmu tak direndahkan di tanah yang mereka bangun dengan darah dan doa. Yang ketiga adalah setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, karena mencintai negara adalah bagian dari iman, dan Indonesia berdiri berkat perjuangan para ulama dan para santri. Cilegon itu kan menginspirasi bahwa memperjuangkan harkat manusia itu ada yang sampai pada tingkat nyawa taruhkan. Itu makanya ada yang disebut pahlawan. Pahlawan adalah orang-orang yang memperjuangkan bukan hanya nasib dirinya, tapi nasib harkat martabat manusia. Dan Geger Cilegon adalah harkat martabat manusia yang ditindas waktu itu oleh penjajah, melahirkan perlawanan. Nah, perlawanan itu harus kita ingat bahwa Cilegon pernah punya putra-putra terbaik yang memperjuangkan menjadi bagian dari perjuangan yang akhirnya jadi Indonesia. Makanya Kiai Wasit dan beberapa kiai sebenarnya itulah pahlawan yang real, memang pahlawan Indonesia. Maka pemerintah jangan melupakan jasa para pahlawan ini. Ini gantung bulan karena memperjuangkan tanah kelahiran, memperjuangkan tanah di mana Belanda mengambil hak orang dengan cara paksa. Kiai Wasit dan teman-teman membuktikan itu bahwa menjadi pahlawan bukan cita-cita, tapi bahwa harkat martabat manusia tidak boleh ditindas. Itu adalah keyakinan yang harus selalu dijaga. Masyarakat Cilegon kali ini sedang memperjuangkan Kiai Wasit sebagai pahlawan nasional. Tandanya sudah betul, sudah betul. Orang-orang yang berjuang merelakan darah dan nyawanya, memang pemerintah harus mengapresiasi. Kalau diajukan sebagai pahlawan, tinggal pemerintah harus mengapresiasi. Itulah cita-cita masyarakat punya pokok dari masa lalu yang memperjuangkan harkat martabatnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, peristiwa Geger Cilegon pada tahun 1888, di mana ulama dan jawara bangkit melawan penindasan Belanda, kini mendapat ruh barunya dalam Geger Cilegon Jilid 2. Akan tetapi kali ini lawannya bukan penjajah bersenjata, tetapi arus pemikiran asing, dekadensi moral, dan pengikisan identitas bangsa, pembelokan sejarah, pemalsuan makam, dan lain sebagainya. Para ulama dan para jawara kembali bergandengan tangan, bukan membawa senjata, tetapi membawa ilmu, membawa nilai, membawa akhlakul karimah. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah adalah wadah perjuangan baru yang lahir dari akar-akar lama. Loh, kalau tiba-tiba kita merdeka karena perjuangan kakek aneh, kakekmu di mana? Orang pemberontakan Banten aja kalian malah menghabisi ulama-ulama Cilegon. Loh, itu jadi keras di sini dulu. Toreko disesatkan. Ketika Belanda hanya mengatakan bahwa ini ulama Toreko, maka kemudian yang punya fatwa bahwa Toreko itu sesat, ya mufti Batavia itu. Loh, ini kan kita masih punya sejarah. Ya sudah, kalau itu masa lalu ya sudah. Abu Lahab ya tetap Abu Lahab, nggak usah dibikin Abu Lahab itu pahlawan. Demikianlah saudaraku video yang kita bisa sampaikan ya. Jadi intinya jangan sampai mereka bukan pahlawan dianggap sebagai pahlawan. Jangan sampai mereka bukan keturunan Nabi Muhammad dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Bukan keturunan Nabi ya tetap bukan keturunan Nabi. Walaupun mereka mengklaim sebagai keturunan Nabi berdasarkan otoritas tertentu, berdasarkan karena banyak orang yang katanya mengakui dia. Iya, yang mengakui dia karena tidak ngerti, karena masih goblok ya. Baiklah saudaraku, demikian, salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!